Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya. Di sini untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai neraca lajur. Dimana untuk neraca lajur sendiri ini dibuat tujuannya yang pertama ini untuk menggolongkan informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Itu yang tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan dibuatkannya neraca lajur ini adalah untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, tujuan dibuatkannya neraca lajur ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan atau dalam proses penyusunan laporan keuangan. Itu tujuan dibuatkannya neraca lajur. Nah, cara penyusunan neraca lajur sendiri ini sangat mudah ya. Di sini kalau kita lihat untuk neraca lajur 12 kolom, ada kolom kode ini untuk menuliskan atau untuk masukkan kode akun, lalu ada nama akun. Lalu ada kolom neraca saldo, ada adjustment, ada neraca saldo disesuaikan, ada rugi laba dan ada kolom neraca. Ini kira-kira bentuk kolom dari neraca lajur. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama, untuk kode dan nama akun, ini silakan kalian masukkan dari daftar akun yang ada di soal. Ya, jadi kalian masukkan semua kode akun dan nama akun bisa kalian ambil atau kalian pindahkan dari soal yang ada seperti itu. Itu pertama. Kira-kira seperti ini kalau sudah kalian masukkan nanti hasilnya. Oke, kalian masukkan semua seluruh daftar akun yang ada di soal. Lalu yang kedua, masuk ke kolom neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo sendiri yang ini adalah maksudnya adalah memindahkan dari trial balance 31 Desember atau daftar saldo 31 Desember yang sebelumnya sudah kita buat. Kita masukkan untuk saldonya di sini, debit dan kredit, sesuaikan dengan nama akun masing-masing. Silakan kalian pindahkan atau kita masukkan ke kolom neraca saldo di neraca lajur ini. Kalian masukkan ke sini semua. Kita tinggal memindahkan saja. Oke, kita pindahkan seperti ini kira-kira hasilnya kalau dipindahkan ya. Jadi untuk kolom neraca saldo di neraca lajur cukup kalian memindahkan semua saldo yang muncul di trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah kita buat atau sudah kalian buat. Sesuaikan jumlah saldonya sesuai dengan nama akun masing-masing. Kira-kira seperti ini hasilnya kalau sudah dimasukkan semua. Oke, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Otomatis karena hanya sekedar memindahkan saja dari laporan trial balance 31 Desember, maka otomatis jumlahnya pun sama dengan trial balance 31 Desember yang sebelumnya kita buat ini. Oke, Rp470.280.990 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, lalu kemudian untuk adjustment atau penyesuaian ini pun sama dengan neraca saldo tadi. Kalau neraca saldo kalian tinggal memindahkan saja seluruh saldo yang ada di trial balance 31 Desember. Kalau untuk penyesuaiannya ya, kolom penyesuaian atau adjustment, kalian cukup memposting atau memindahkan seluruh saldo yang muncul di sisi atau yang muncul di jurnal penyesuaian. Nah, untuk memindahkan kalian cukup melihat data rekapitulasinya saja. Contoh misalnya di data rekapitulasi jurnal penyesuaian di sisi debit itu ada akun 1 strip 1120. Kalian masukkan atau kalian cari 1 strip 1120, berarti yang ini. Oke, di sini kita lihat di jurnal penyesuaian munculnya di sisi debit 225.000. Kalian masukkan di kolom adjustment neraca lajur sisi sebelah debit yaitu 225.000. Lalu selanjutnya ada lagi 21.600 masih di sisi sebelah debit 21.600, berarti yang ini PPN keluaran. Kalian masukkan di sisi sebelah debit. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk 51.200. Ya, kita cari 51.200 di sini. Oke, berarti yang ini kayak ada di sisi sebelah debit. Kalian masukkan juga sisi sebelah debit, masukkan di sini. Oke, jumlahnya 375.000. Oke, seperti itu caranya. Kalian masukkan semua ya, yang sisi debit ini kalian masukkan di sisi debit, yang sisi kredit kalian juga masukkan di sisi kredit di kolom adjustment neraca lajur ini. Kalau sudah kalian masukkan semua yang ada di jurnal penyesuaian, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya.
Lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah dijumlahkan dapat nilai debit kredit 8.180.000. Ini otomatis jumlahnya pun sama dengan yang di jurnal penyesuaian ini karena tadi hanya memindahkan saja. Oke, hanya memindahkan saldo ke sini sehingga jumlahnya otomatis sama untuk debit dan kreditnya. Oke, itu yang kolom adjustment. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan, ini ada dua cara. Cara yang pertama bisa kalian ambil dari buku besar ya, saldo akhir buku besar. Setelah adanya posting dari penyesuaian ini ke buku besar, kalian tinggal pindahkan saja saldo-saldo akhir. Misalnya untuk kas di tangan menghasilkan saldo akhir sisi debit itu 2.601.000, maka kalian masukkan di sini di kolom neraca saldo kan sisi sebelah debit yaitu 2.601.000. Nah, itu cara yang pertama. Kalian pindahkan saja semua saldo-saldo akhir ini yang ada di buku besar, kalian masukkan ke neraca lajur kolom neraca saldo disesuaikan. Jika debit masukkan debit, jika kredit masukkan kredit. Itu cara pertama. Tapi dengan catatan bahwa jurnal penyesuaian ini sudah kalian posting semua ke buku besar ini. Baru kalian bisa ambil nilai saldo akhirnya setelah adanya posting jurnal penyesuaian. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalian bisa langsung akumulasi dari kolom neraca saldo dengan adjustment ini. Contoh, di neraca saldo kas di tangan muncul di sisi debit. Di adjustment dia tidak ada, otomatis kas di tangan di neraca saldo akan menjadi saldo di neraca saldo disesuaikan sisi sebelah debit karena di sini neraca saldo dia di sisi sebelah debit. Lalu untuk kas bank di neraca saldo muncul saldo 22.681.550. Di penyesuaian juga muncul di sisi sebelah debit 225.000. Karena debit ketemu debit, kalian jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Hasilnya 22.906.550. Lalu untuk piutang usaha di neraca saldo muncul saldo debit 6.467.000. Di kolom adjustment dia tidak ada. Otomatis nilai saldo di neraca saldo ini akan menjadi saldo di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Tinggal memindahkan saja. Oke, sama dengan persediaan bahan baku dan penolong. Di sini ada muncul di kolom neraca saldo yaitu 566.340 di sisi debit. Kolom penyesuaian ini tidak ada. Otomatis ini akan menjadi saldo di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit karena di sini munculnya di sisi sebelah debit. Seperti ini. Lalu untuk persediaan barang dalam proses. Di neraca saldo muncul saldo kredit 7.740.590. Di penyesuaian tidak ada, tidak muncul. Sehingga otomatis saldo di neraca saldo sisi kredit ini akan menjadi saldo di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Oke, yang ini tinggal pindahkan saja di debit. Oke, lalu yang ini untuk perlengkapan pabrik, perhatikan. Untuk perlengkapan pabrik di neraca saldo muncul saldo debit 10.350. Di adjustment atau penyesuaian muncul saldo kredit 2.850. Di sini debit ketemu kredit. Karena nilainya lebih besar saldo debit di neraca saldo, maka otomatis yang saldo debit ini kita kurangkan dengan saldo yang muncul di sisi kredit kolom adjustment ini. 10.350 dikurangi dengan 2.850 sehingga selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Karena nilai saldo debit di neraca saldo lebih besar ketimbang saldo kredit di adjustment, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu untuk PPN masukan. PPN masukan di neraca saldo muncul saldo debit 1.258. Di adjustment muncul juga saldo kredit 1.258.500. Di sini ada debit ketemu kredit, nilainya sama sehingga di sini otomatis kita kurangkan 1.258.500 dikurangi dengan 1.258.500, maka di sini hasilnya 0. Lalu yang tanah, otomatis karena di penyesuaian tidak ada, otomatis ini akan menjadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Dan seterusnya seperti itu. Jika kalian sudah masukkan semua atau sudah kalian perhitungkan semua, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini kira-kira. Oke, setelah kalian masukkan semua, maka kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Didapat nilai
Rp472.015.490 untuk debit dan sisi kreditnya sama. Oke, seperti itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Oke, lalu kita masuk ke kolom rugi laba atau laba rugi di sini. Nah, untuk mengisi kolom rugi laba atau kolom laba rugi ini cukup mudah ya, cukup mudah sekali. Caranya adalah kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Oke, kita berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk menyusun laba rugi atau memasukkan data rugi laba, karena laba rugi atau rugi laba ini berkaitan dengan akun pendapatan dan akun beban, maka di sini bisa kita lihat bahwa akun pendapatan dan beban itu adalah akun-akun mulai kode 4 sampai kode 9. Oke, inilah akun-akun pendapatan dan akun beban. Sehingga untuk mengisi kolom laba rugi ini atau rugi laba, maka data yang kita gunakan itu adalah data mulai dari kode 4 kode 9 ya, kode 4 sampai dengan kode 9 kita ambil dari data yang ada di neraca saldo disesuaikan, berarti saldo ini yang kita gunakan. Ya, berarti saldo ini yang akan kita masukkan ke dalam kolom rugi laba ini. Tinggal memindahkan saja. Contoh misalnya di sini ada saldo kredit di neraca saldo disesuaikan, maka kita masukkan di kolom laba rugi juga di sisi sebelah kredit. Lalu di sini ada saldo debit, sama masukkan debit. Yang ini kredit kita masukkan yang ini debit kita masukkan di debit. Oke, yang ini pun sama, debit semua kita masukkan di debit. Yang ini kita masukkan di sisi sebelah kredit di sini. Dan terakhir di sini ada saldo debit, kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, cukup seperti itu ya. Jadi intinya untuk mengisi kolom rugi laba cukup kalian memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Kita pindahkan ke kolom laba rugi di sini. Kita tinggal pindahkan. Oke, setelah dipindahkan, kalian jumlahkan di sini. Jumlahkan sisi kredit, didapat nilai sebesar 59.690.000, sedangkan di sisi debit didapat nilai 54.857.610 rupiah. Jika kita perhatikan di sini bahwa saldo yang ada di sisi sebelah kredit ini menunjukkan nilai saldo pendapatan. Oke, saldo pendapatan jika kita lihat di sini ada 3 akun ya, ada penjualan, ada pendapatan bunga, ada pendapatan lain-lain. Oke, itu sebelah kanan atau sebelah kredit menunjukkan nilai saldo pendapatan. Sedangkan yang ada di sisi sebelah debit ini menunjukkan nilai saldo beban. Sehingga jika kita perhatikan di sini jumlah kredit lebih besar dari jumlah debit. Itu artinya nilai pendapatan kita lebih besar dari nilai beban yang ada. Maka kita untuk mengetahui berapa nilai laba kita cukup kurangkan nilai pendapatan ini dikurangi nilai beban. Kita letakkan di sisi sebelah debit selisihnya, yaitu 4.832.390. Inilah yang disebut dengan laba usaha kita. Oke. Lalu selanjutnya kita jumlahkan ke bawah ini. Oke, kita jumlahkan didapat nilai 59.690.000. Yang ini kita turunkan 59.690.000. Oke, itu untuk kolom rugi laba atau laba rugi. Sekarang kita masuk ke kolom neraca di sini. Nah, untuk kolom neraca, karena kita tahu bahwa neraca itu berkaitan dengan data harta, utang plus modal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data yang berkaitan dengan harta, utang dan modal itu ditunjukkan dengan akun-akun mulai kode 1 sampai dengan kode 3. Ya, inilah akun-akun yang berhubungan dengan harta di sini. Oke. Ya, ini dari kode mulai akun 1 sampai dengan kode 3. Sehingga kita lihat di sini di neraca saldo disesuaikan, karena data yang kita gunakan akan untuk mengisi kolom neraca ini adalah data yang ada di neraca saldo disesuaikan, maka kira-kira data ini yang akan kita gunakan untuk membuat atau untuk mengisi kolom neraca ini. Sama halnya dengan rugi laba tadi, cukup kita pindahkan saja nilai-nilai yang ada atau saldo-saldo yang muncul di neraca saldo disesuaikan ini ya ke kolom neraca yang ini. Oke. Untuk yang debit kalian pindahkan saldonya debit di neraca. Ya, seperti ini, yang debit kita pindahkan di debit. Oke. Seperti ini ya. Jadi saldo debit yang ada di neraca saldo disesuaikan yang ada di sisi debit kalian pindahkan di sisi debit di kolom neraca.
Untuk saldo kredit, kalian pindahkan di sisi sebelah kredit seperti ini ya. Cukup mudah, sama seperti pada saat kalian membuat laporan laba rugi tadi. Kalian pindahkan semua ini ya, kalian pindahkan, lalu kalian masukkan ke sini, sesuaikan, yang debit kalian masukkan debit, yang kredit masukkan kredit. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, perhatikan kalau sudah kalian masukkan semua sesuai dengan nama akun masing-masing, kalian jumlahkan sini. Untuk yang kredit dan debit kalian jumlahkan, maka untuk sisi debit dihasilkan nilai sebesar 417.157.880, sisi kredit sama nilainya. Sisi kredit yaitu 412.325.490. Perhatikan, di sisi debit ini adalah saldo-saldo yang menunjukkan saldo harta. Sedangkan di sisi kredit ini menunjukkan saldo-saldo utang plus modal. Jika kita lihat jumlah harta atau jumlah yang di sisi sebelah debit ini lebih besar dari nilai utang plus modal kita. Sehingga selisih antara harta dengan utang plus modal ini kita kurangkan, selisihnya kita letakkan di sisi sebelah sebelah kredit seperti ini. Maka kalau kita lihat selisih antara harta, utang plus modal itu sama dengan selisih pendapatan dan beban, yaitu Rp4.832.390. Ya, jika sudah sama selisih antara pendapatan dan beban dengan harta, utang plus modal, maka ini bisa dikatakan laporan keuangan kita sudah dinyatakan benar. Baru kita jumlahkan, yang ini kita turunkan, kemudian yang ini kita jumlahkan, 412 juta sekian ditambah 4.832.000 sekian, maka didapat nilainya sama seperti ini. Oke, itu cara menyusun neraca lajur, cukup mudah. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup terkait pembahasan mengenai neraca lajur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.